Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala aidan fi ayatin ukhra, fa'fu anhum wasfahu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunahu ba'di aksara wa man aksarahu min dhalah wa amwaruhu muntakarihunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqq allazina 'alaikum fatas'aluna Allahu allazi 'alaikum wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama yang saya hormati dan dimuliakan Bapak Ketua BKM kita, Bapak Ustadz Wahyu Ridwan SPD. Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati orang-orang tua kami, Bapak Haji, Ibu Hazah, hadirin wal hadirat, guru-guru kami, wabil khusus apabila Anda Ustadz Reja Sektiandi yang selalu berperan di dalam kegiatan Masjid Darul Rahman. Kita doakan beliau senantiasa dipanjangkan umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Reja ini jadi moderator sekarang Pak ya. Ya, tingkatannya sudah beda. Ya, tidak disangka ya anak muda kita tampil. Memang itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Ustaz Reja Septiandi tidak boleh menolak. Iya, tidak boleh menolak. Karena setiap orang untuk diberikan kemuliaan, derajatnya diangkat derajatnya oleh Allah, kita tidak tahu. Ya, sama juga dengan rezeki, sesuai dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa
yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari mana saja yang kira-kira kita tidak bisa menduga dari mana arah datangnya rezeki. Nah, ini sebuah rezeki yang sangat berharga, ya. Untuk Ustadz Septiandi, Allah angkat derajatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nanti menyusul adik kita, putra dari Bapak Siswandi yang sekarang masih libur, mungkin sebentar lagi masuk ke pondok pesantren. Beliau nanti akan lulus juga dari pondok pesantren, akan bisa memegang Masjid Darul Rahman. Amin ya robbal alamin. Nah, anak kita juga yang lain, Pak, ya. Salah satu nanti ada ustazah dari ustadz atau dari saudara kita, Bapak Teddy Setiawan, ya. Anaknya juga masih di pondok sekarang, nanti jadi ustazah dia. Wah, bangga Masjid Darul Rahman. Ya. Gak apa-apa, bangga, ya. Alhamdulillah, ya. Nih bapaknya Rejat tidur, ya. Baik, Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa kita dipertemukan di bulan suci atau di bulan Syawal pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 12 Syawal, ya. Jadi ngitungnya Bu, dari 1 Syawal itu hari Rabu, ya. Rabu ketemu Rabu 8, ya. Jumat Sabtu 10, Minggu 11, ya. Berarti sekarang tanggal 11 Syawal, ya. Ada yang sudah menunaikan puasa sunnah? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Saya yang ngomong belum, ya, belum. Masih ada beberapa semalam saya ke Bintaro, ya. Istri saya saudaranya wafat, ya, sudah seminggu yang lalu. Nah, jadi semalam itu acara 7 hari saya ke sana. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan, ya, supir Grabnya pintar. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Mengenai saya dikasih tema ini halal bihalal, ya. Saya nggak tahu tuh tema halal bihalal itu bagaimana. Cuman judul saya membina silaturahim antara kaum muslimin. Itu saja, ya. Jadi membina silaturahim antara kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan. Ayatnya Bapak Ibu sekalian yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 71, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarahumullah innallaha azizun hakim. Dan ini perintah Allah untuk membina silaturahmi, kuncinya ada di surat At-Taubah ayat 71. Artinya Bapak Ibu sekalian, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum. Ayat ini ada di pertengahan ayat, ya. Kalau kita ambil dari ayat 71-nya itu awal, itu
itu panjang sekali. Makanya ada 6 ya. Dan orang-orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan, wal mu'minuna wal mu'minat, baik dia laki-laki ataupun perempuan yang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian dari mereka Allah menjadikan penolong dari sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan atau menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, ini salah satu di antara kelompok kaum muslimin, baik laki-laki, muslimat, perempuan. Ada di antara kelompok tersebut dua bagian, laki-laki dan perempuan, ada yang mencegah atau menasehati, memerintahkan untuk melaksanakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik, wa ya'muruna 'anil munkar, dan juga mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Jadi jangan didiemin tuh Pak. Di lingkungan masjid yang sudah bagus, saya mendapat dengar dari saudara kita yang menemani Mas Jono di masjid, saudara Iwan, itu sering nongkrong di masjid anak muda berpasangan. Bapak-bapak jamaah nggak ada yang tahu, tapi yang nongkrong di masjid yang tahu itu Bapak Iwan. Diomelin sama dia, dikasih tahu ini masjid bukan tempat nongkrong, ya. Dan nongkrong kalau bukan lain muhrim nggak boleh di samping masjid. Itu bagus sekali Pak, ya. Saya merasa bangga. Beliau berani untuk menegur entah itu anak siapa, walaupun dia kenal. Saya tanya, anak siapa? Saya nggak tahu Ustaz. Saya takutnya dia marah, terus orang tuanya marah gitu. Nggak taunya orang angsana. Saya juga bekas orang angsana gitu, ya. Dari Iwan. Wah, itu bagus. Penegakan secara yang munkar, ya, tidak hanya dengan ustadz, ya, tidak hanya dengan guru ngaji, Ustadz Reja, Bapak Wahyu Ridwan. Di mana mata kita melihat kejanggalan, maka kita wajib memberitahu. Dan saya kasih tahu kepada Pak Iwan, ngasih tahunya yang baik, yang sopan. Jadi biar dia paham. Nah, atau boleh Bang, ya, ini lagi ngapain, ya? Kalau bukan suami istri, ini masjid Bang, jangan, ya. Nanti dilihat orang nggak enak, ya. Dia pasti paham Pak, pasti paham, ya, pasti paham. Itu bagus. Apalagi yang suka minum-minum, ya, di samping masjid minum-minum, waduh, ya itu harus benar-benar dijaga, ya. Kadang Pak lah, pintu yang di sana dikunci, di sini kunci, itu pagar bisa dinaikin loh, anehnya. Pernah saya lihat ada yang naik. Saya pikir karena orang masih sore, nggak taunya udah di atas jam 10 ya ditutup. Tapi ada yang naik dari pagar besi itu. Subhanallah, ya. Aduh Pak, ya. Anak-anak remaja kita luar biasa, ya. Jadi itu harus ada yang mencegahnya, ya. Kita tidak berandalkan dengan security aja Pak, pekerjaan security lelah, saya sudah merasakan itu, ya. Wa yuqimuna sholat, dan memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Ini dakwah Pak, ya. Dakwah. Jadi biar kita sama-sama saling berbagi, menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Wa yu'tuna zakat, dan membayar zakat. Ya. Tahun kemarin atau puasa kemarin bapak-bapak sudah menyelesaikan zakat semua. Ya. Alhamdulillah panitia kita beres, cuman kelelahan Pak Wahyu. Ya.
Udah janjinya H-2 atau H-1 mau ditutup, sampai jam 11 malam masih ada yang nerima. Itu Pak dari luar, bukan dari mana-mana. Kenapa dari luar? Karena masjid lain sudah tutup. Ya. Dapat pelajaran baru kita sebetulnya dari itu. Ya, kita latih diri kita H-2 atau H-1 jam sekian tutup tank. Nanti kalau ada orang bayar, kita tinggal mengarahkan, Bapak Ibu, kalau memang masjid atau musola sudah ada yang pada tutup untuk tidak menerima zakat karena kelelahan, bagiinnya juga jauh-jauh bingung ya. Nah, kita kasih solusi yang paling gampang. Lihat di antara tetangga ibu, ya, ustadzkah atau orang yang jadi pembantu, orang yang membutuh bantuan, boleh. Karena zakat itu bisa kita niatkan di dalam hati kita. Agar orang itu tidak tersinggung, kita berikan zakat, kita di dalam hati, saya niat zakat sama orang. Sah Pak, sah. Kalau sasarannya itu tepat. Ya. Apalagi panitia zakat, kalau memberikan sasaran yang nggak tepat juga nggak sah. Ya. Kita hanya membebaskan orang membayar zakat, tapi yang bebannya panitia, Bapak sekalian. Nah ini biar kita nanti tahun depan bisa mengarahkan. Ya saudara ya. Iya. Ada orang bayar zakat telat. Oh Pak kan abdolnya malam takbiran. Ya benar. Siapa yang ngelarang? Sebelum dilaksanakan sholat id masih sah bayar zakat. Tapi baginya yang bingung. Ya Pak Teddy jadi panitia zakat. Satu keluarga. Pak Markiat umpamanya 12 orang satu keluarga bawa beras bukan bawa duit, bingung Pak Teddy. Iya, bingung Pak Teddy ngeliterinnya, mau bagi aja kasih siapa ini, daerah sini udah semua, masa mau ditambahin sih yang udah dikasih, kan nggak enak ya Pak Teddy ya. Nah, coba dah Bapak pikir ya, agar kita yang di masjid sudah lelah dari hari ke-10 terakhir kita sudah terima sampai malam takbiran, sampai anak-anak yang takbir. Masjid anak-anak yang namanya anak-anak Pak, nggak karuan takbirnya, didengerinnya juga nggak enak ya. Namanya mereka baru belajar ya, sambil bercanda karena kita nggak merhatiin beliau. Sedangkan takbir itu paling enak sampai jam 12, suaranya merdu, lembut kayak dulu tuh zamannya ada Pak Rohim, Ustadz Wada, ya. Mantep ada yang bimbing. Sekarang anak-anak kita udah biarin dah anak-anak takbir. Nggak ada yang ngawasin, kita ngurusin zakat. Gereja, ya saya, Pak Wahyu, Pak Ustadz Didin, ikut juga, Pak Jaka, Pak Teddy, Pak Haji Arif, semua ngurusin zakat. Anak-anak bercanda ya udah kita nggak perhatiin, kita lagi ngitung duit. Nah, subhanallah Pak, ternyata kita masih diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita benahi agar masjid kita teratur ya baik. Nah kemudian wa yuqituna Allah wa rasul, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Menunaikan zakat sudah. Wayati'una Allah wa Rasul, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarahum, dan mereka itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Coba Bapak Ibu, contohnya apa? Ketika kita mengamalkan di bulan suci Ramadan, ya infak sodakoh, ya setiap ketemu selalu kita salaman berjabat tangan. Kayaknya di bulan suci Ramadan itu belum hari raya aja kita sudah bersih, ya. Sedikit sehari demi hari sampai minggu ke minggu ya. Wah, sampai mau mendekati malam takbiran itu sudah terenyuh hati kita Pak. Ada
Bapak Ibu yang merasakan di tahun atau di bulan suci Ramadan kemarin yang masih membekas, apa yang Ibu rasakan? Ya, apa yang Ibu rasakan? Masih ada kenanganmu, belum lama, baru seminggu, baru 10 hari, ya. Baru tanggal 11 ya Syawal. Banyak kenang-kenangan. Nah, ini adalah salah satu momentum untuk di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, agar kegiatan di bulan suci Ramadan ya bisa kita tingkatkan di bulan Syawal ini sampai dengan Ramadan yang akan datang. Itu kalau kita ketemu Bapak Ibu. Ya, kalau kita ketemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kalau enggak, ya masa kita mau bikin dosa lagi? Ya. Nah, ini yang perlu kita. Nah, apa diantaranya? Takjil, banjir Bapak Ibu. Ya, orang yang baca ratib hadat aja pulang sampai bawa berkah. Ini kan banjir namanya. Mas Dio bilang, "Pak Ustadz, bawa aja Pak Ustadz, agak dimakan ntar di sini." Ya, yang malam aja masih nyisa. Masya Allah. Jangan dibikin ya bahwa apa-apa makanan, minuman yang dibawa ke masjid, kalau memang itu masih ada, jangan disisain Bu, mubazir. Rasulullah mengajarkan ya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kalau kita jorok kali ya. Itu mencari berkah. Ketika beliau makan, zaman Rasulullah nggak ada sendok Bu, pakai tangan. Tangan itu 3 jari, ya 3 jari makannya. Kalau kita kan kayak, kayak orang awak nasana, nah ya, diraup makan, diraup makannya, bukan dicomot atau di kepel-kepel. 3 jari Rasulullah mengajarkan, ya. Pertama makan itu dengan mengucapkan doa atau bismillah ya. Ambil yang paling pinggir. Kalau kita kan enggak, diaduk-aduk. Wah, diaduk-aduk sampai bumbunya keaduk semua. Udah gitu ngambilnya ngacak. Ya. Dari pojok sini. Coba lihat kalau makan kebuli. Ya. Ingat kawan. Iya, nggak inget kawan katanya. Iya. Ada yang duduknya di depan sini, ngambilnya di pojok sono, ya. Tuh, ya. Karena ya belah sini udah habis, itu, ya. Ambil kalau di piring itu di depan yang paling pinggir, sebelah kanan terus saja, ya. Dan kalau panas jangan ditiup, ya. Jangan, nggak boleh ditiup, dikipas, ya. Ada kipas angin boleh pakai kipas angin, asal jangan ditiup dengan udara mulut yang kita keluarin. Ya. Itu makruh hukumnya. Nah, setelahnya kita makan, itu Rasulullah tangannya dijilatin. Kalau kayak kita jorok ya Pak. Rasulullah sunnahnya tangannya dijilatin. Bapak, Rasulullah nggak tahu di mana keberkahan adanya. Ya. Begitu udah habis, tangannya bersih, sampai bekas piringnya pun dijilat. Subhanallah. Kalau kita kan enggak seperti itu. Makan masih banyak nasinya, masih banyak lauknya, masukin ke tempat kotor. Mubazir. Dan itu menjadi makanan setan. Ya. Keberkahannya tidak ada. Pantas ya. Kalau orang-orang Islam itu banyak membuang rezeki yang Allah berikan, sehingga rezekinya Allah kurangi, Allah tahan. Itu satu pengamalan yang kita harus terapkan. Nah, itu Bu, berkahnya kita cari berkahnya. Itu Rasulullah mengajarkan. Jika memang ada makanan yang jatuh, kalau iklannya belum 5 menit, ya masih bersih, jatuh, ambil dan bersihkan kotoran itu. Jangan biarkan makanan itu dimakan oleh setan. Subhanallah. Ada kita mempelajari itu Bu? Belum, jauh ya. Nah, itulah kekurangan kita ya. Kita ngelihatnya yang besar-besar saja,
Tapi yang kecil-kecil kita sudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang Allah berikan. Karena Allah sudah sampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Nah, kemungkinan amal-amal yang lain, sedekah, infak, kita tingkatkan terus ya. Apalagi masjid kita sudah banyak kegiatannya Pak Ustadz Wahyu Ridwan ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian ya, banyak mengeluarkan atau biaya-biaya. Saya kalau baca pengumuman Bapak Ibu, habis bulan Pak Dendi itu, saya baca pengumuman. Tiap bulan itu bayar air sama bayar listrik. Ya. Sekarang meterannya udah saya laporin udah normal. Dulu bayarannya masih murah. Kadang-kadang cuma 100.000. Wih. Ternyata ya, dari listrik kita ini wattnya sudah tinggi. Berapa watt Bu? Itu sekitar 7.000 ya Pak? Ada 7.000 watt Pak Dendi. 7.000. Udah besar itu. Ya, sudah besar. Kalau dikalkulasikan dengan normal itu bisa mencapai 2 jutaan Bapak Ibu. Coba lihat rumah-rumah yang istilahnya lebih. Itu segitu aja kita bilang sudah mahal. Ternyata diskonnya 50% untuk masjid. Karena saya yang ngurus waktu meterannya rusak kena petir. Ya, nyala tapi meterannya nggak jalan. Jadi begitu dicek udah 7 bulan ya, wah ini kok nggak berubah-berubah. Takutnya ada yang nyuntik atau gimana ya kan. Ternyata meterannya dibetulin ya. Jadi nomornya nggak jalan. Kalau sekarang kan banyak yang udah pakai token. Kalau meteran kita bukan token, masih meteran lama. Ya, itu sekitar 1 juta lebih. Ya, bahkan ya kalau istilahnya ada diskon di bulan keduanya itu bisa 900-800. Tapi dengan kondisi air ditambah lagi dengan kondisi air bisa mencapai 2 jutaan. Itu saja sudah kita pikirkan ya. Dan bukan berarti masjid itu mencari uang untuk apa-apa, bukan. Untuk keberadaan kemaslahatan masjid dan yang lainnya. Mari kita bantu dengan infak-infak kita, dengan rezeki-rezeki kita. Insya Allah dengan kita tawakal kepada Allah, Allah akan luaskan rezeki kita. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum ya kita meningkat atau sampai jam. Oke, iya. Iya. Nambah. Iya. Dari oleh-oleh Ramadan kemarin ya, itu bisa kita kembangkan di bulan-bulan ini, bulan Syawal seterusnya sampai kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Insya Allah kita dipanjangkan umur, amin ya robbal alamin. Berikutnya saya juga ingin menyampaikan tambahan saja ini ya. Kalau itunya saya rasa ntar hadisnya belakangan ya. Tambahan. Mohon maaf Pak Wahyu Ridwan ya. Kalau saya khotib yang lain itu sebetulnya jarang ya. Paling ada 4 atau 5 masjid, itu pun 2-2 termasuk Masjid Jami Darul Rahman. Jadi nah kebetulan profesi saya ya, ini nggak saya buka di umum ya atau di ini, bukan saya takabur atau ingin menonjolkan diri. Ada orang mengajak saya untuk bekerja sama dalam dakwah di bidang jenazah. Alhamdulillah, saya nggak minta berkat, saya doa ya. Kalau memang pekerjaan ini baik,
Engkau ridhoi, ya. Biar saya bisa mengembangkan caranya bagaimana. Untuk belajar mandiin jenazah bungkus gak ada yang mau, Pak. Ustadz Reja udah jadi guru, ya. Orang pada daftar mau belajar, ya Pak dia. Saya nungguin murid gak ada. Gak ada yang mau belajar. Tanya Bunas tuh, ya. Kebetulan ada orang yang cari, ya. Sebuah instansi atau sebuah kelompok yang menamakan Mabda Badan Advokat Dakwah Agama, ya. Nah di situ menyakup bidang-bidang yang kira-kira di tempat-tempat masjid ataupun di lingkungan membutuhkan pengurusan jenazah. Alhamdulillah, ya. Ternyata ada Allah memberikan rezeki yang saya nggak tahu, ya. Tiba-tiba dipanggil, ya, suruh ngajarin, walaupun nggak gaji bulanan tapi dikasih honor. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah. Tapi saya sedih, Pak. Sedih, nangis begitu sampai di rumah dilihat amplopnya 1 juta. Astagfirullahaladzim, saya nggak minta. Ya Allah, jadi saya buka, ya. Saya nangis. Iya, ini pekerjaan begini. Iya. Ya Allah. Cuman saya nggak enaknya dengan Masjid Darul Rahman. Begitu hari Jumat dipanggil, ya, ada yang minta nih Pak hari Jumat, kebetulan, ya. Pada waktu itu saya dipanggil ada yang meninggal, saya disuruh ngajar langsung praktek dia. Jadi orangnya 2 orang mandiin sama bantu dengan ngapanin. 2 orang langsung praktek. Pak Ustadz nggak usah cuma ngajarin aja, langsung doa-doanya di situ diterapkan. Saya sampai nangis, Pak. Ada orang belajar belum praktek, di sini enak pakai diajarin bungkus motong, itu langsung praktek. Jadi udah berapa kali diajarin praktek sama gurunya, mereka tuh masih takut gitu. Saya bilang, kita pasrah kepada Allah. Apabila memang Allah menunjukkan pekerjaan ini baik, kita cintai pekerjaan ini walaupun dianggap manusia itu kan pekerjaan kotor. Mayat ya bangkai, ya. Jenazah ya sama mayat. Ya, kotor, belum nyebokin, istijain, wudu, ya. Apalagi kalau ada yang bekas dioperasi. Dan ini pekerjaan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata rezeki ada yang Allah berikan. Kalau memang itu orang membutuhkan, ya, saya bukan mengharapkan uzur, tapi kita sudah membantu, menolong. Coba kemarin 2 orang meninggal di bulan puasa, saya aman. Pak Haji Sabri sudah dimandiin, masih sedang puasa, ya kan? Pak Haji Sabri udah dimandiin juga, aman saya. Iya. Bawa ambulan kan udah aman. Iya. Kalau bawa ambulan mah bisa, Pak Oman juga. Pak Jaka aja mau saya ajarin, ya. Aman Pak, ya. Ternyata itu, ya. Dan saya waktu itu benar-benar dilatih sama orang tuanya Pak Jafar, ya, Pak Sobari, itu benar-benar saya bilang. Memang dia tidak mengajarkan doanya, yang dia baca doa-doa seperti apa yang dia laksana, tapi telaten. Saya lihatin telaten. Ya, dia nggak ngajarin saya membungkus mandikan, tapi saya terjun langsung. Akhirnya apa yang saya pelajarin dibuktikan di kampung orang, ada yang meninggal, orangnya langsung belajar terjun langsung. Alhamdulillah sekarang sudah bisa telepon sama saya, Pak Ustadz, alhamdulillah saya ingat. Tapi kalau nggak ingat atau lupa, telepon aja, saya bilang. Apa yang susah nanti saya kirim, saya bilang. Alhamdulillah Satria Jaya. Iya. Nah, ini profesi Pak. Ternyata Allah buka di situ. Saya yakin kalau memang kita keyakinannya kita kepada Allah, Allah mudahkan segala urusan kita. Dan mudah-mudahan, ya, di bulan-bulan yang lain pun kita semua diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan mungkin di tahun ini, ya, di bulan Dzulhijjah, ya, bulan haji yang
Kan ini semalam mohon maaf Pak Teddy, Pak Ketua, saya nggak bisa hadir jam 11, saya baru pulang dari Bintaro ya. Iya, karena Jawabnya udah jauh. iya. Mohon maaf Pak Wahyu. Ya ini tolong kasih tahu Pak Haji Holik juga ya. Jadi khotib itu harus betul-betul 2 hari sebelumnya harus memberikan informasi. Ya, karena Ustadz Reja nggak bisa tetap di sini, kadang di mandor, kadang ini jadwal terbangnya juga banyak, ya. Ada orang minta khotib di sini, ambil sama dia, ya. Jam terbangnya lagi cepat, dia nggak pikirin Darul Rahman, ya. Wih ini Darul Rahman ada khotibnya, dia telepon saya, Ustadz, ada jadwal nggak? Emang kenapa? Tolong dah. Standby di Darul Rahman, di hujan mulu, takutnya muslimnya kehujanan. Insya Allah ya, kasihan kalau dulu ya kita hubungin aja Pak Haji Mat Said, orang tua kita ya, dia masih bisa, masih sempat ya, masih sehat, kita doakan biar Pak Haji Muhammad Said itu bisa ngisi kekosongan bila mana jadwal-jadwal di Darul Rahman tidak akan bisa diacak. Jangan pakai kita tuker-tukeran dah, kecuali kalau ustadznya sendiri yang nuker ya. Kalau batal begitu udah ya, Pak Yanto suruh jadi khotib ya, bisa ya. Nah, kita sediakan buku khotib di sini biar Pak Jaka bisa naik ya. Iya, Mas Wandi bisa. Iya, Bisa deh. khotib nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu pendek, nggak perlu terlalu banyak kok. Cuma nasihat di pagi itu aja, untuk jangan sampai Jumatnya batal karena nggak ada khotib. Iya, nah itu saja. Ya, mudah-mudahan ya bisa kita laksanakan. Ya, nggak ada khotib yang nongkrong di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pesan dari Rasulullah SAW ya, yaitu dalam sabdanya yang berbunyi innaha takanuna ba'di asar ya, sesungguhnya akan terjadi sesudahku ya, atau zaman sesudahku, berarti sesudah Rasulullah tidak ada, yaitu apa ya, ba'di asyara, sifat-sifat manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Hati-hati loh Pak. Ya, kita sudah belajar silaturahim, kita lihat tetangga kita mana yang membutuhkan, kita perhatikan. Jangan sampai kayak tetangga kita ada yang meninggal, nyari orang aja nggak mau keluar tetangga, bingung saya. Ya, dibilang takut kita bakalan mati. Ya, ini tetangga meninggal, ya. Coba bayangin aja, diam aja di rumah. Pengumuman udah diumumkan di masjid, buru-buru datang, barangkali apa yang dia mau tanyakan. Pak, kalau kita ngalamin, udah pernah ngalamin, ya. Salah satu di keluarga kita ada yang meninggal, bingung kita Pak, bingung, ya. Apalagi dalam keadaan hujan, ya. Mau di makam, terus yang ke makam siapa? Kan gitu. RT udah datang, warganya nggak ada yang datang, ya. Kasihan, ya. Yang ada Pak Markiat, Pak Haji Harun, ya. Iya, Allah Akbar. Ya, cobalah Pak, ya. Siapa orang yang mendatangi orang yang kena musibah meninggal, ya, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia berdoa, ya, sampai menemani keluarga, pusing keluarga Pak. Iya. Jangankan orang yang punya, apain orang yang susah, orang yang ada juga bingung Pak. Itu, ya. Sampai saya ditelepon, suruh bawa ambulan, mau dikubur kapan? Sekarang, habis Isya, sama hujan lagi. Iya, aduh, memang Pak, saya ngalamin hal seperti itu di tambahan ya.
Setiap orang meninggal ya kalau memang sudah dimandikan itu memang hukumnya harus disegerakan. Tapi kalau kondisinya tidak darurat, tidak darurat dalam artian keluarga, anak, cucu udah ngumpul semua, kuburannya udah selesai digali, ya, jamaahnya juga sudah banyak, ya. Jangan kita gertak, ini cepetan kita bawa ke masjid. Kasihan, orang lagi duka, ya. Apa maunya dia kita ikutin. Yang penting kita nasehatinnya pelan-pelan gitu loh. Dan ini perlu nanti generasi-generasi saya akan bisa cekatan lebih dari saya gitu ya. Bisa bantu nasihati. Ini bagaimana Ustaz? Gitu kan. Ya, kita kasih nasihat yang baik agar mereka lega. Ya alhamdulillah ada yang kasih tahu. Tadinya saya nggak tahu gitu kan. Mau diurus kapan, mau gimana, ustadznya siapa yang nyolatin ya gitu. Jadi kita kasih jalan. Ya, alhamdulillah kalau di masjid saya kain kafan dari mandikan jenazah semua satu paket udah ditanggung sama masjid. Jadi Pak saya ujrohnya nggak dari orang yang meninggal Pak, dari masjid. Luar biasa. Sama kain kafannya dari masjid. Jadi masjid sudah menyiapkan kain kafan, sama ketika warganya Pak Jaka mau dibawa ke Jawa ya, beli kain kafan, keluarganya ada yang dari Bintaro mau beliin, saya tungguin lama, udah saya bawa dari sini aja, saya bawa dari sini, nanti diganti aja, gitu. Karena saya nggak izin sama BKM Pak, malam gitu. Saya yang pegang kunci udah saya ambil aja saya bawa. Yang penting kalau ada yang meninggal di komplek Adikarya udah saya siapin ada. Diganti itu berapa? 500.000 udah saya beliin 500.000 ya. Gampang ya. Jadi masjid menyediakan kain kafan agar warganya kalau di sini warga dari RT 1 sampai dengan RT 11 kalau saya tidak salah itu kain kafan dari RT pagi baru dibeliin tuh munah tuh tukang beli ya. Iya udah ada. Nah alhamdulillah dan itu jangan sampai telat Bu ya. Kalau telat waktunya juga mundur ya. Mundur yang tadinya mau jam 10 ya yang mau mandiin kain kafannya belum datang emang mau dimandiin dulu ya dibikin bajunya dulu kain kafannya dulu baru orangnya bisa dimandikan ya. Itulah aja yang bisa saya sampaikan yang mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan pula di tahun ini bulan Syawal kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman Islam kita agar kita menjadi orang-orang yang terpilih yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebelum saya tutup ya saya mohon maaf masih dalam suasana Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin apabila memang saya mempunyai kesalahan dalam menyampaikan, dalam tutur kata, dalam bergaul, dalam melayani masyarakat di RW 06 mungkin ada yang terlewatkan, ada yang merasa mengganjal hatinya, nggak enak dengan saya di kesempatan bulan Syawal ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebaliknya, jamaah juga yang punya salah dengan saya, hilap kata, saya sudah memaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan kalimat wa'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada di sini yang rumah keluarga itu. Bapak Ibu di antara kita ini wajib hukumnya tahu. Ini mah kalau nggak ada khotib beneran, Bapak Ibu bisa tahu. Bapak. Jadi harus tahu hukum khutbah itu ada 5. Baca alhamdulillah, baca sholawat, baca ayat Quran atau hadis, lalu berwasiat takwa, tutup dengan doa selesai. Jadi nggak usah panjang-panjang sampai berapa jam. 3 menit selesai. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Qul huwallahu ahad Allahu samad gitu ya. Ya, teman-teman atau hadirin sudah nikmat bertakwalah engkau terus ubah hati. Sah. Berdirilah mustahil di situ. Asik. Bisa. Motif baru. Banyak banget. Ya, punya gitu. Jangan juga waktu kayak ceramah dulu. Nanti tanya jawab juga pun. Khotbah itu termasuk bagian dari sholat. Sholat itu beberapa. Jadi teman-teman harus belajar semua. Harus berani. Apa ketika khotibnya nggak ada, tampil aja baca yang 5 kali. Pendek sakit nggak masalah. Terima kasih. Yang mau belajar khotib datang Senin, Selasa, Rabu, pagi Isya ya. Karena pengajian kita Bapak Senin besok, Senin, Selasa, Rabu, pada Isya sudah mulai harus sudah mulai kita aktif lagi. Senin malam Selasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat, terus Jumat pagi pengajian NU sudah mulai. Ya, nasi uduk sudah mulai besok. Umat Bapak, Ibu jangan pulang dulu karena ketua masjid sudah bikin kebuli. Mungkin lama tak berubah jadi nasi uduk, ada rasa berubah jadi nasi uduk. Awalnya kebuli. Ya, karena nggak tahu ada rasa tadi ketemu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa Karena Rasulullah SAW matur makul tubana wa nabi dan qabila ilaha illallah la Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim innaka antat tawwabur rahim waghfir warham wa anta khairur rahimin Allahumma a'udzu min jahdil bala tarkis safa wa syukur wa syumatatil a'da wa ya subhanahu wa ta'ala wa khudahum alhamdulillah sallallahu Ibu boleh ambil prasmanan juga dengan Bapak selamat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi ini lagi proses sallallahu alaihi wasallam sallallahu Oh iya biasa. Oke. Sallallahu ala Muhammad. Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Joni dari Masjid Ar-Rahman. Ya, alhamdulillah iftitah pembukaan Majelis Taklim Ahad pagi sudah dimulai. Maka bermulai sudah Senin, Selasa, Rebo, Kamis, malam Jumat sudah mulai ngaji lagi. Tunggu di Masjid YouTube Masjid Ar-Rahman Depok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kota masjidnya tuh, kota masjid tuh. Salam Kopi Joni semua. Ditunggu di Masjid Ar-Rahman. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa share semua. Oke? Salam Kopi Joni dari Masjid Ar-Rahman Depok 2. Ya, terima kasih. Itu prasmanan jangan lupa itu nasi. Ya. Ya. Ibu-ibu dulu boleh. Kanan yang di belakang ya. Ya, tenang. Itu udah berubah jadi nasi uduk seperti kubuli tadi itu, Bu. Iya. Pak Haji siapa? Haji. Dari ratu. Sekarang dirawat. Bapak dirawat, Bu? Agak dirawat, harusnya dirawat. Oh, ada di rumah? Ada. Ya Allah. Lemes banget. Kita apa? Tipes. Ya Allah. Sholat sawal terus ada udah selesai sholat sawal terus lemes, nggak mau makan. Seminggu lebih. Ya Allah. Kita ke rumah deh. Jenguk. Ayo. Ibu-ibu. Ya, Bu. Hah? Matiin dulu, Ndra. Oh, jangan pulang dulu ya, jangan pulang dulu. Terima kasih. Jazakallahu khair.